Shalom. Shalom. Kita akan mulai dengan ibadah kita di pagi hari ini dalam rangka perayaan kenaikan Yesus Kristus. Untuk itu saya mengajak kita semua memuji Tuhan dalam pujian yang berkata, "Ku menang, ku menang." Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu, mari kita menyiapkan hati kita. Mari kita lakukan pujian yang berkata, "Bersama malaikat di surga." Sama malaikat di surga
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami umat-Mu datang kembali lagi berkumpul di rumah-Mu tempat ini untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya awal, pertengahan hingga berakhir dari ibadat kami ini, kami mau alaskan itu dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan membaca nats firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan baca perikop dan kita bersama-sama pada ayatnya yang keempat. 1 Korintus pasal 1 ayat yang keempat dengan perikop ucapan syukur 3. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Baik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Elsa Trikurnia STH. Untuk itu, mari kita lakukan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Sungaimu di
Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kesempatan yang terindah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, untuk kami duduk di bawah kaki salib-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami rindu untuk diberkati, dilawat oleh Tuhan dalam rangka ibadah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi alat bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Semuanya semata-mata karena anugerah Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan peristiwa yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa sebelumnya. Kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Peristiwa-peristiwa ini ibarat mata rantai yang tidak pernah dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia tidak akan ada gunanya jika tidak ada kematian. Demikian juga halnya dengan kematiannya. Bahkan sampai dia turun ke dalam kerajaan maut, itu pun tidak ada artinya ketika Yesus tidak pernah dibangkitkan. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak ada faedahnya jika ia tidak naik ke surga. Jadi satu dengan yang lain memiliki keterkaitan. Peristiwa-peristiwa ini tidak bisa dipisahkan. Dan berbicara tentang kenaikan Yesus ke surga, Alkitab mencatat bahwa sesudah kebangkitannya dari antara orang mati selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan bukan hanya menampakkan diri saja, dia juga berdialog dan makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menampakkan diri. Dia juga memberikan pembinaan yang sangat intensif kepada mereka, kepada murid-muridnya, tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat
Yang ketiga dikatakan kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ia mempersiapkan para murid dan seluruh pengikutnya untuk menghadapi masa dan tugas selanjutnya dalam perjalanan mereka di dunia ini sebagai persekutuan orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dipulihkan ke dalam persekutuan bersama dengan Allah. Dengan kenaikan Yesus ke surga, ada jaminan keselamatan dan hidup bagi setiap orang percaya kepadanya. Artinya bahwa surga bukan sekedar impian, bukan sekedar angan-angan, tetapi bukan juga pengharapan kosong, melainkan sesuatu yang pasti. Karena Tuhan telah menyediakan bagi kita. Sebab ia mau di mana ia berada, di situ juga kita berada. Dunia ini adalah tempat persinggahan. Persinggahan itu sifatnya sementara saja. Bukan tempat tinggal kita secara permanen. Rumah atau tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah surga. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Keselamatan dan hidup kekal menjadi sebuah jaminan yang pasti. Sebab Tuhan Yesus telah membuka jalan melalui pengorbanannya, melalui kematiannya, kebangkitannya, dan juga kenaikannya ke surga sebagai bukti kemenangannya. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ada hal yang menarik dalam peristiwa ini. Ketika ia terangkat ke surga, dia dalam posisi memberkati murid-muridnya. Ini adalah bukti bahwa ia adalah Tuhan yang peduli. Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu." Inilah janji Tuhan ketika dia terangkat ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga bukan berarti meninggalkan umatnya atau membiarkan begitu saja, tetapi ada maksudnya. Yohanes 16 ayat 7 katakan, "Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Aku akan mengutus dia kepadamu." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kepergiannya ke surga, Tuhan mengutus Roh Kudus turun ke dunia untuk menyertai, untuk mendampingi, untuk menolong dan tinggal di dalam diri setiap orang percaya. Roh Kudus berperan sebagai penasehat, pendamping, dan penghibur. Dengan pertolongan Roh Kudus ini, umat Allah benar-benar sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai-mempelai yang tidak bercacat celah saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus ke surga berarti bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah
Para Rasul 4 ayat 12. Satu-satunya juru selamat yaitu di dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah benar-benar Kristus ada di dalam hatimu, menjadi jaminan yang pasti di dalam hidupmu? Ada 3 hal pembacaan kita yang sangat penting. Di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7, waktu dan masa ketika murid-muridnya menanyakan kepada Yesus, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Masa dan waktu hanya Bapa yang tahu. Ditetapkan menurut kuasa Bapa. Perjalanan kita tidak tahu, tetapi Bapa sudah merancangkan bagi kita. Bapa sudah merancangkan hidup kita. Pengkhotbah katakan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dan hal ini berlaku bagi hari kedatangan Tuhan. Hanya Bapa yang tahu waktunya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 2, tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Matius 24 ayat 36, tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi hanya Tuhan, hanya Bapa di surga yang tahu hari dan masanya. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Janji Tuhan kepada umatnya. Allah memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Dia memberikan kuasa, dia memberikan hak kekuasaan bagi kita. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menerima Yesus, kita berhak menerima kuasa dimanapun kita pergi dan kita berada. Kuasa, kesanggupan, kemampuan yang diberikan Allah, keberanian yang diberikan Allah kepada kita. Kita punya keterbatasan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena itu kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan berikan kuasa kepada kita, kemampuan dalam pelayanan. Yesus diperlengkapi oleh Roh Kudus. Apalagi kita juga ketika kita mengandalkan Roh Allah untuk mengurapi, Dia akan memberikan pengurapan Allah. Dia juga akan berikan kemampuan dan kuasanya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberikan kepada kita kuasa, kemampuan, sesuatu yang berguna bagi kita. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menanggalkan ego kita. Kalau kita ingin melihat mujizat Allah,
di dalam kehidupan kita dinyatakan. Jangan kita bersandar kepada kemampuan kita, tetapi kita menanggalkan kemampuan dan ego kita. Allah memberikan kuasa untuk memampukan kita untuk menghadapi segala hal di depan kita, untuk kita bersaksi, untuk kita melayani, sehingga kuasa itu dinyatakan dan mengalir di dalam kehidupan kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa karunia Roh untuk kebaikan dan kepentingan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 4-7, ada rupa-rupa karunia tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang, tetapi pada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita di pagi hari ini. Hal yang ketiga, Dia terangkat dan akan datang kembali. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Yesus naik ke surga, Ia taat sampai kepada salib. Tetapi Allah meninggikan Dia. Filipi pasal 2 ayat 5-11, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas bagi kita. Ada waktunya, ada masanya. Dan hanya Bapa yang tahu. Dan Yesus memberikan janji kepada kita, umatnya. Memberikan kuasa, penyertaan di dalam kehidupan kita. Satu hal yang boleh kita ingat. Kelak Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita tidak tahu. Tapi hari itu akan datang. Untuk itu mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita melalui perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan kembali kepada kita bahwa Dia akan datang. Tanda-tanda sudah dimulai, sudah kita lihat. Untuk itu mari jemaat Tuhan, kita lebih setia dalam mengiring Tuhan, kita lebih setia dalam melayani Tuhan. Apa yang bisa kita buat untuk Tuhan? Mari kita lakukan. Mungkin kita terbatas saat ini, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan kita berkunjung satu dengan yang lain, dengan kita menguatkan satu dengan yang lain, itu merupakan kita sudah menjadi saksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Dan bukan hanya kita mendengar, tetapi kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, kami menyerahkan firman-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami telah mendengarnya. Biarlah Roh Kudus Allah
Engkau nyatakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, mengingatkan terus akan janji kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan datang kedua kalinya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan janji penyertaan-Mu Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai kehidupan kami menjadi alat bagi-Mu ya Bapa, menjadi saksi bagi-Mu Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini Tuhan. Meskipun kami tinggal di rumah Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan ada banyak cara yang Tuhan izinkan untuk kami boleh bersaksi, saling menguatkan, saling menghibur satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai kehidupan kami Tuhan sebagai alat bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada 3 hal, yaitu 1, waktu dan masa. 2, janji Tuhan kepada umatnya. 3, Dia terangkat ke surga dan akan kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita lakukan pujian dalam Kemenangan Iman nomor 263. Penuhilah piala-Mu hari ini. Doa syukur, doa persembahan dan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Elsa Tripurnia STH. Untuk itu mari kita lakukan pujian yang berkata syukur Tuhan. Syukur Tuhan.
Mari jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menghirup udara segar di hari ini, menikmati setiap anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Semua itu adalah kasih yang nyata dari Bapa bagi kami semua. Terima kasih dari dasar hati kami ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik atas semua berkat yang telah tercurah, yang selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu atas kami Tuhan. Curahkan sukacita, damai sejahtera dan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan yang kami jalani. Bapa yang baik, kami menyerahkan seluruh kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan dan masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Khususnya Tuhan masalah yang sedang melanda dunia, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan, terlebih Tuhan dampak dari virus corona ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang mengalami dampak dari keadaan ini yang cukup parah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Kiranya Tuhan Engkau terus menaungi bangsa kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Engkau Tuhan menaungi Tuhan, melindungi oleh kuasa-Mu Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit oleh kuasa darah-Mu yang dahsyat Tuhan. Engkau memampukan melewati masa-masa ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami Tuhan bisa melewati semuanya ini Tuhan. Kami dimampukan untuk melihat kemuliaan-Mu Tuhan lewat peristiwa ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu yang besar yang akan kami saksikan tercurah melimpah bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Engkau memberkati Tuhan para medis Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dokter, perawat, relawan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Mereka yang di garis depan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami ada banyak para medis Tuhan yang sudah meninggal Tuhan karena terinfeksi virus, karena merawat pasien yang terkena virus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah ini menjadi Tuhan acuan bagi semua rakyat Indonesia Tuhan, untuk mereka boleh menjaga kesehatan mereka masing-masing, untuk mereka Tuhan boleh dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi semuanya ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan lewat rakyat Indonesia yang menjaga kesehatan, yang terus taat kepada himbauan dari pemerintah, Tuhan ini akan memutuskan rantai daripada penyebaran virus Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan supaya mereka betul-betul sadar akan hal ini ya Bapa di surga. Untuk tidak bergerombol Tuhan, untuk tidak ada pertemuan yang berskala, mengumpulkan orang banyak Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, sehingga penyebaran virus ini Tuhan boleh segera diputuskan ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan Provinsi Papua dan juga Kabupaten Yapen ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami terus menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan, biarlah Engkau juga melindungi lewat kuasa-Mu, Engkau menyertai, Engkau menutup bungkus Tuhan Provinsi Papua Tuhan, sehingga tetap ada dalam penjagaan Tuhan.
Menyerahkan Tuhan, berikan pemulihan, berikan kesejahteraan Tuhan di tengah-tengah pandemi Corona Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Menyerahkan Kabupaten Kepulauan Yapen Tuhan, Engkau juga jaga Tuhan, yang saat ini masih berstatus aman Tuhan. Tapi kami serahkan terus ke dalam tangan Tuhan ya Bapa, untuk masyarakat Serui, masyarakat Yapen menjaga kesehatan dan terus taat kepada himbauan pemerintah Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu lewat kuasa darah Yesus Tuhan. Engkau melindungi Tuhan masyarakat Yapen ya Bapa. Biarlah kemuliaan Allah Kau nyatakan di tengah-tengah Kabupaten Yapen ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Kami memuji akan kebesaran-Mu ya Bapa di surga. Bapa di dalam kerajaan surga. Kami juga mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan gereja Kemah Injil Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Dari pusat, wilayah, daerah, gereja-gereja lokal, misionaris, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus memakai setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Meskipun dalam pelayanan Tuhan masih terbatas Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas ketika kami melakukan pelayanan Tuhan secara online ataupun dengan buletin. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau mengurapi apa yang kami lakukan Tuhan. Meskipun kami tidak bertatap muka secara langsung dengan jemaat Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus Allah menjangkau mereka semua Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dihiburkan oleh karena Roh Kudus Allah bekerja atas kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang pada hari ini kami memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami seorang diri, tapi Engkau akan mengutus Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kami. Terus Kau nyatakan diri-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan pelayanan penginjilan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Pelayanan-pelayanan yang sebisa mungkin kami lakukan Tuhan di masa-masa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, menyerahkan jemaat-Mu Tuhan Makedonia Tuhan, yang ada dalam pergumulan, baik pergumulan sakit, penyakit Tuhan, pergumulan yang dalam kekurangan, yang lemah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami bawa dalam tangan Tuhan. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau memberikan kesembuhan bagi yang sakit Tuhan. Engkau memberikan penghiburan bagi yang berduka cita Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Ketika kami berseru kepadamu Tuhan, Engkau mengalirkan kekuatan, penghiburan, penyatakan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, dan untuk itulah Tuhan kami bersyukur Tuhan, untuk kuasa-Mu yang terus bekerja sampai detik ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, baik yang ada di kota Serui maupun di luar kota Serui Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, yang boleh terjangkau Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Allah Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk setiap program-program dalam jemaat Tuhan, program-program gereja Kemah Injil Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, yang saat ini terkendala karena pandemi virus corona Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ada waktu Tuhan yang baik, ada waktu Tuhan yang paling tepat Tuhan untuk kami melakukan semuanya itu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau mengunjungi pribadi lepas pribadi jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka ada.
Keluarga demi keluarga Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ya Bapa. Apapun yang menjadi halangan, apapun yang menjadi rintangan, pergumulan, kami bawa dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Allah, Engkau bekerja dan Engkau menjawab setiap apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus, Allah yang hidup, yang kami sembah, yang saat ini kami peringati Tuhan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kami percaya Tuhan Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Dan untuk itu Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka Tuhan terus ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Mereka boleh ada dalam hidup mereka diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka boleh antusias untuk mencari wajah Tuhan dalam kehidupannya di hari-hari akhir Tuhan, bahwa Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa, seluruh jemaat-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan persembahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang telah diberikan jemaat-Mu Tuhan, bagi pekerjaan pelayanan dalam jemaat Makedonia, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Baik itu perpuluhan, baik itu pengucapan syukur, kotak pembangunan, kolekte, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau sucikan, kuduskan setiap persembahan jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami beri Tuhan, berkat Allah Kau curahkan atas kehidupan kami. Kecukupan akan Kau nyatakan atas hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Untuk itu kami bawa, kuduskan, sucikan persembahan kami Tuhan. Sehingga dipakai untuk pekerjaan dan pelayanan dalam jemaat Makedonia ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Menyerahkan umat pilihan-Mu bangsa Israel Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau memulihkan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan doa kami Tuhan. Dan ampuni setiap salah, pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama umat Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mengucapkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita menutup ibadah kita di siang hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami kembalikan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Allah yang hidup, yang selalu ada, yang selalu peduli bagi kami. Kami menyerahkan seluruh umat-Mu, mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Yang dalam kekurangan Tuhan Engkau memberkati berlipat-lipat ganda, berikan kecukupan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Menyerahkan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya menjemput kita saleh-salehnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa.
surga bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah, Allahku sumber kurnia, seluruh makhluk pujimu, Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu Jemaat Makedonia yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Kita tahu bahwa tanpa kematian, tanpa kebangkitan, dan kenaikan Yesus ke surga, kita tidak ada apa-apanya, kita tidak berarti apa-apa. Untuk itu kita mengucap syukur. Di dalam kenaikan Yesus Kristus ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita. Dia menjadi kekuatan, penghiburan bagi kita. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami, yaitu yang pertama bahwa Dia akan datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya. Mari kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kehidupan kita tidak bercacat celah. Mari kita selalu mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, antusias di dalam melayani Tuhan. Kedua, kita tahu bahwa Allah menyertai kita. Dia peduli, Dia tidak akan biarkan kita seorang diri, tetapi Dia terus ada bagi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rasakan, Dia juga ikut merasakan lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang ada di dalam kehidupan kita. Dia menjadi penolong bagi kita. Kemudian Tuhan juga menginginkan dari kita yang ketiga, yaitu kita menjadi saksinya. Mari kita bersaksi di tengah-tengah pandemi Corona. Tidak ada hal yang mustahil untuk kita bisa mengerjakan atau kita melakukan perintah dari Tuhan. Untuk itu, mari kita saling memperhatikan, peduli, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan satu dengan yang lain. Mari kita melakukan apapun yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Allah terus menyertai sampai pada akhir zaman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami, Gembala dan seluruh badan pengurus jemaat Makedonia mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.